Swastiastu, perkenalkan, nama saya Amanda Trisliana Dwi Putri, yang merupakan dokter adaptasi dari Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fentanyl, yang merupakan suatu opioid. Opioid itu sendiri berdefinisi obat penghilang rasa sakit yang bekerja pada reseptor opioid di dalam sel tubuh. Obat ini dapat terbuat dari bahan tanaman natural, contohnya morfin, atau sintetik, contohnya fentanyl. Untuk karakter obat itu sendiri, dapat dikonsumsi melalui suntikan, oral, atau juga dihirup. Analgesik spektrum luas dapat melewati beberapa jalur nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Klasifikasi dari opioid ada 4, yaitu pertama adalah derivatif opium, opiates, seperti morfin, kodein, dan tebain. Yang kedua yaitu semisintetik, yaitu disubstitusikan dengan derivatif morfin atau kodein. Contohnya hidromorfon, oksimorfon, oksikodon, sama hidrokodon. Yang lain ada seperti yang sering dijumpai yaitu buprenorfin, naloxone, dan juga naltrexone. Yang ketiga adanya sintetik yaitu non-morphinians. Contohnya seperti phenylpyridine yang hari ini akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu fentanyl. Derivatif fentanyl yaitu adanya sulfentanyl, alfentanyl, remifentanil, dan juga meperidine. Yang lain adanya metadon dan lain-lain, dan adanya endogenous opioid yang dapat kita temui di dalam tubuh kita sendiri, yaitu enkepalin, endorfin, dan juga dynorphin. Fentanyl merupakan opioid sintetik yang potensinya 50-100 kali lebih poten dari morfin. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu mengenai indikasi dan mekanisme aksi, efek samping, dan juga manajemen overdosis. Untuk fentanyl, indikasi dari fentanyl itu biasanya pada step 2 atau ketiga dari WHO Pain Management Ladder gitu. Jadi untuk nyeri akut itu dimulai dari strong opioid lewat IV atau oral administrasi atau transdermal patch yang biasanya digunakan fentanyl, lalu akan turun di mana weak opioid dan non-opioid. Dan kalau pasien yang mengalami chronic pain, biasanya akan diawali dari step 1 dulu, dan apabila nyerinya masih ada dan naik ke step 2 dan ke step 3 akan diberikan fentanyl. Dan fentanyl yang diberikan parenteral biasanya juga digunakan untuk untuk general anestesi atau anestesi operatif, di mana akan diberikan premedikasi anestesi sebanyak 50-100 mikrogram IV sebanyak 30-60 menit sebelum operasi. Untuk maintenance interoperatifnya sendiri dapat disesuaikan apabila menggunakan dosis rendah, yaitu 2 mikrogram per kilogram per jam. Untuk dosis sedang 2-20 mikrogram per kilogram per jam. Kalau dosis tinggi itu di atas 20 mikrogram. Nah, untuk fentanyl ini juga yang seperti saya sebut sebelumnya, dapat diberikan kepada pasien yang mengalami nyeri akut, kronis, atau mungkin nyeri kanker. Sediaan yang fentanyl yang ada pada fentanyl ada terdapat sediaan intravena, intranasal, bukal, sublingual, dan juga untuk patch. Indikasi fentanyl yaitu untuk dosis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga level nyeri sesuai dengan ladder WHO yang di slide sebelumnya. Lalu
juga dapat disesuaikan pada pasien yang memiliki kontraindikasi, contohnya penyakit ginjal dan juga HEPA. Untuk IV opioid, biasanya diberikan untuk pasien yang merasakan nyeri akut dan dilanjutkan untuk oral untuk maintenance. Yang ketiga, apabila pasien menggunakan fentanyl, dapat dimonitoring dengan pulse oximetry untuk melihat laju pernafasan oksigenasi, karena fentanyl memiliki efek depresi pada pusat pernapasan. Selanjutnya, untuk mentitrasi fentanyl dapat menaikkan 30-50% untuk nyeri yang ringan sampai moderat. Dan apabila nyeri itu setelah diberikan dosis pertama dan nyeri yang dirasakan masih hebat di atas 7, maka dapat ditingkatkan dosisnya 50-100% dari dosis awal. Selanjutnya, untuk menurunkan dosis infusion pump apabila telah digunakan lebih dari 5 hari, karena fentanyl dapat memberikan efek dependence, tolerance, dan juga withdrawal. Gitu. Apabila pasien yang sudah tidak memiliki indikasi lagi, dalam artian nyerinya itu sudah berkurang, maka dapat menurunkan sebanyak 25% per hari untuk mencegah withdrawal effect. Dapat diturunkan maksimal 50% juga. Untuk konversi dosis fentanyl IV ke dosis PO dapat dikali sebanyak 20-30% dan disesuaikan dosis setelah pemantauan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mekanisme fentanyl, kita harus pertama mengenal mekanisme nyeri itu sendiri gitu. Jadi mekanisme nyeri memang berawal dari transduksi, di mana stimuli mekanikal, stimuli kimiawi dan termal yang akan berbahaya, stimulus berbahaya itu akan diubah menjadi impuls nociceptif oleh ujung syaraf afran ini. Nah, biasanya syaraf fiber yang merupakan alfa beta atau alfa delta dan juga C akan dibawa ke sumsum tulang belakang di cornu posterior dan ascending melalui spinothalamic tract ke talamus lewati medula, midbrain, lalu akan ke talamus, dan dari talamus ini akan pindah ke syaraf selanjutnya dan dibawa ke korteks cerebral. Dan pada yang ketiga, adanya modulasi, di mana adanya impuls syaraf kembali turun dari sumsum tulang belakang dan untuk menginhibisi atau mengamplifikasi impuls nyeri. Proses dari modulasi ini terjadi di cornu posterior, di mana adanya kombinasi efek dari serotonin, dari norepinefrin, dan juga stimulus dari perifer, dan akan mempengaruhi persepsi. Di mana persepsi ini merupakan persepsi nyeri secara subjektif, yaitu akumulasi dari 3 faktor di bawah. Dan ini dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga lingkungan. Untuk mekanisme obat tersebut, biasanya terjadi pada kornu belakang ini, di sini, dan kita bisa lihat yang pertamanya itu opioid. Opioid ini bisa lekat dengan opioid reseptor ini. Biasanya opioid reseptor ini ada 3 macam, yaitu adanya mu, kappa, dan juga delta. Dan yang paling banyak ditemukan adalah reseptor mu. Dan apabila reseptor mu ini, opioid yang masuk di dalam tubuh kita itu nempel di opioid reseptor, maka akan menginhibisi masuknya kalsium ini, sehingga
glutamat tidak masuk ke dalam, glutamat tidak masuk ke neuromuscular junction ini, lalu menginhibisi kalsium ini untuk masuk, sehingga akan terjadinya hiperpolarisasi. Jadi mencegah hiperpolarisasi, sehingga tidak terasa impuls nyerinya itu tidak ditransfer. Untuk analgesik dan lokasinya itu bisa kita lihat di sini, dan karena fentanyl memiliki efek pada ketiga reseptor ini, maka fentanyl dapat dilihat dari semuanya. Yang pertama itu dari modulasi, dari transmisi, dari awal dari transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Semuanya opioid ini, fentanyl memiliki efek pada ini. Seperti yang saya sebut sebelumnya, karena fentanyl mengikat reseptor mu, delta, dan juga kemungkinan reseptor kappa, maka memiliki efek ke tiga-tiganya, di mana yang paling berefek yaitu di reseptor mu. Bisa kita lihat adanya efeknya itu di supraspinal dan juga spinal analgesi, dan menyebabkan perubahan tonus pada smooth muscle, memberikan efek euforia, sedasi, dan juga alterasi dari mood, lalu adanya efek mual muntah, dan yang menyebabkan dependence, physical dependence, dan bradycardy juga merupakan reseptor mu ini. Reseptor mu biasanya dilihat di mesenteric plexus, di otak, di tulang sumsum tulang belakang, submucosal plexus, paru, dan juga sendi. Dimana yang untuk kappa biasanya bisa dilihat ini efeknya itu di spinal dan juga supraspinal analgesi, memiliki central analgesik, efeknya itu di sentral, dan menurunkan peristalsis, menurunkan colonic transit time, di mana juga membentuk visceral nociceptive antagonis. Tetapi efek di kappa ini memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan mu. Yang selanjutnya adanya delta, di mana efeknya juga sama seperti yang sebelumnya, spinal dan juga supraspinal, dan menyebabkan respiratory depression dan menurunkan colonic transit time. Efek dari delta dan juga kappa yang paling prominent ada di otak dan mesenteric plexus, di mana yang kappa memiliki efek pada spinal. Efek analgesia yang paling sering dihubungkan adalah dengan mu reseptor. Selanjutnya, dari fentanyl ini kita bisa mengetahui absorpsi fentanyl bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat bukal, transdermal, subkutan, IV, intramuskular, dan juga neuroaksial. Itu metabolismenya dapat fentanyl dimetabolismekan di hepat melalui glucuronidation atau sistem P450 atau CIP. Sedangkan dengan eliminasinya itu di ginjal. Fentanyl memiliki efek yang cepat dibandingkan dengan obat-obat opioid yang lainnya. Oleh karena itu, salah satu alasan kenapa pada saat analgesik, saat operasi, biasanya digunakan fentanyl, karena onsetnya yang cepat dengan minutes saja dibandingkan dengan yang lain,
dan juga efeknya itu yang relatif cepat dibanding yang lain. Jadi untuk mengurangi efek dari efek analgesik post operatif. Jadi sangat penting digunakan fentanyl ini, sangat sering, sangat berguna. Selanjutnya untuk fentanyl ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya bisa lewat dari transdermal dan juga bukal. Apabila menggunakan IV, maka onsetnya itu akan terjadi secara cepat dalam beberapa menit saja. Tetapi apabila menggunakan transdermal fentanyl, dapat onsetnya itu sangat lama, maka harus diberikan 12 jam sebelum IV fentanyl habis. Maka setelah IV habis, maka transdermal fentanyl dapat berjalan. Jadi dari pertama nempelnya fentanyl dalam transdermal fentanyl, efeknya itu akan dirasakan 12 jam setelah kira-kira 12 jam setelah penempelan tersebut. Mengenai injeksi ini kita bisa lihat efeknya itu, tetapi efeknya memang sangat lama, 20-20 jam. Sedangkan dibandingkan dengan yang injeksi hanya 2 jam. Tuh. Untuk bukal dan juga nasal spray, sublingual, efeknya juga semuanya berbeda, half-life-nya juga berbeda. Yang harus diketahui juga untuk efek samping fentanyl, memiliki efek samping depresi sistem respirasi di mana dapat menurunkan respon CO2 di pusat pernafasan. Jadi dapat mengganggu juga ritme pernafasan di pons dan medula dan menurunkan refleks batuk. Yang kedua yaitu mual muntah, di mana fentanyl itu simulasi langsung pada kemoreseptor di medula, sehingga menimbulkan efek samping mual muntah. Padahal yang sama, fentanyl juga menyebabkan konstipasi, di mana menurunkan motilitas gastrointestinal. Oleh karena dua ini, fentanyl dapat menyebabkan aspirasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, fentanyl dapat menurunkan regulasi imunitas tubuh yang disebabkan oleh apoptosis limfosit. Selanjutnya, fentanyl juga dapat menyebabkan retensi urin, menurunkan fungsi renal seperti antidiuretik efek, dan meningkatkan tonus sphincter uretra. Vasodilatasi juga dapat merupakan efek samping dari fentanyl yang disebabkan oleh pelepasan histamin, yang menyebabkan hipotensi, kulit kemerahan toraks atas, leher, dan wajah, yang biasanya dialami oleh orang yang digunakan meperidine. Tetapi apabila pasien menggunakan fentanyl, resikonya sangat rendah. Yang terakhir adanya sistem saraf pusat, di mana fentanyl ini memberikan efek analgesik yang sangat poten, tetapi juga memiliki efek samping seperti kecanduan, withdrawal symptom, dan juga toleransi. Untuk kecanduan opioid tersebut, yang pertama dikarenakan adanya aktivasi opioid reseptor yang menyebabkan pelepasan GABA, di mana klorin yang masuk ke dalam sinaptik akan menurun. Jadi berkurangnya klorin itu masuk ke dalam post GABA reseptor ini ke neuron ini, dopaminergic neuron, sehingga pelepasan dopamin pun akan menurun. Karena adanya pelepasan dopamin, maka perbedaan stimulus dopamin sebelumnya dan sesudah membuat euforia berkurang, sehingga memberikan motivasi kepada pasien untuk menggunakan opioid untuk mendapatkan efek dopamin kembali. Jadi ini namanya adalah kecanduan. Yang selanjutnya adalah toleransi, di mana yang disebabkan oleh desensitasi reseptor dan juga reseptor downregulation karena berkurangnya reseptor. Selanjutnya adalah withdrawal, yang dikarenakan produksi neuroepinefrin pada locus coeruleus yang mengakibatkan aktivasi reseptor adrenergic. Sehingga pasien yang mengalami kecanduan, mengalami withdrawal, akan merasakan agitasi, menguap yang terlalu banyak,
lalu berkeringat, keluarnya air mata, dan juga keluarnya cairan dari hidung, merasakan merinding, dan juga menggigil. Pasien juga dapat merasakan hot flashes atau cold flashes, lalu bisa merasakan nyeri myalgia pada tulang dan juga muscle atau otot, lalu merasa selain agitasi bisa merasa mual muntah dan juga adanya spasme otot atau kram perut gitu. Jadi withdrawal itu dikarenakan adanya level norepinephrine yang ini normal karena adanya penggunaan opioid yang jumlah yang banyak dan juga lama, maka lama-kelamaan tubuh akan menurunkan produksi norepinefrin di dalam otak, sehingga saat opioid itu berkurang, maka adanya surge dari norepinefrin ini, sehingga akan adanya simptom gejala-gejala yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Untuk efek samping, untuk withdrawal dari opioid ini, mungkin yang paling parah adalah 72 jam pertama, di mana gejala-gejala itu sangat parah, seperti demam, menggigil, myalgia, diare, insomnia, dan juga mual muntah dan dilatasi pupil. Dan setelah 1 minggu, maka gejalanya akan mulai menurun, dan setelah 2 minggu, efek psikologis mungkin masih ada, seperti depresi, atau merasa agitasi dan irritable, dan mungkin adanya insomnia. Tapi setelah 1 bulan biasanya sudah merasa jauh lebih baik dari 72 jam pertama, dan akan berfungsi seperti normal. Untuk anamnesisnya, untuk manajemen overdosisnya ini, kita bisa menggunakan naloxone, di mana yang pertama kita harus, apabila kita mengetahui pasien telah didiagnosis pasien ini overdosis, maka kita harus memberikan bantuan pernafasan dengan memberikan back valve mask sebelum memberikan naloxone. Jadi setelah pasien diberikan oksigen dan ventilasi yang cukup, maka kita akan memberikan dosis pertama, yaitu 0,04 mg. Atau apabila pasien anak-anak, maka 0,1 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi lagi apakah laju respirasinya membaik atau tidak dalam 2-3 menit. Bila tidak membaik, maka berikan lagi 0,5 mg naloxone. Dan evaluasi lagi setiap 2-3 menit. Setelah itu berikan 2 mg, apabila tidak respons lagi berikan 4 gram, apabila tidak respons lagi berikan lagi 10 mg, dan selanjutnya yang terakhir adalah pemberian 15 mg naloxone. Gitu. Jadi untuk fentanyl ini kita dapat memberikan, kita harus selain saat memberikan pasien ini, setelah memberikan naloxone ini, kita harus meminta pasien untuk tinggal di rumah sakit dulu untuk sehari untuk monitoring. Sekian presentasi mengenai fentanyl pada hari ini. Matur suksma, semoga membantu. Terima kasih.